Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kami dari kelompok 21, kelas Teknik Informatika Reguler Pagi 21A, akan mempresentasikan hasil tugas dari mata kuliah Matematika Informatika. Dan perkenalkan terlebih dahulu, anggota dari kelompok 21A itu diantaranya Najra Sipa dan saya sendiri Najib Barhani. Oke, selamat menyaksikan. Kemangkusan algoritma. Sebuah algoritma itu tidak saja harus benar, tetapi juga harus mangkus atau efisien. Nah, algoritma yang bagus adalah algoritma yang mangkus. Kemangkusan algoritma itu diukur dari beberapa jumlah waktu dan ruang, atau space, memori yang dibutuhkan untuk menjalankannya. Algoritma yang mangkus ialah algoritma yang meminimumkan kebutuhan waktu dan ruang. Kebutuhan waktu dan ruang suatu algoritma bergantung pada ukuran masukan n yang menyatakan jumlah data yang diproses. Kemangkusan algoritma itu dapat digunakan untuk menilai algoritma yang terbaik. Selanjutnya yaitu pada bagian kedua, kebutuhan algoritma yang mangkus. Mengapa kita memerlukan algoritma yang mangkus? Karena algoritma yang bagus adalah algoritma yang mangkus, serta dalam waktu proses pengerjaannya memerlukan waktu dan ruang. Kebutuhan waktu algoritma terhadap ukuran masukan seperti pada gambar berikut, yaitu di sini ada waktu komposisi yaitu dalam satuan detik serta ada ukuran masukan pada grafiknya. Itu menjelaskan bahwa waktu sangat penting dan sangat dibutuhkan untuk ukuran masukan algoritma yang mangkus. Untuk poin ketiga, tentang kebutuhan waktu dan ruang. Oke. Perhitungan kebutuhan waktu dan ruang. Untuk mengukur waktu, kita bisa mengukur waktu yang diperlukan oleh sebuah algoritma dengan menghitung banyaknya operasi atau instruksi yang dieksekusi. Jika kita mengetahui besaran waktu dalam satuan detik misalnya, untuk melaksanakan sebuah operasi tertentu, maka kita dapat menghitung beberapa waktu sesungguhnya untuk melaksanakan algoritma tersebut. Oke, sekarang ke model perhitungan kebutuhan waktu dan ruang. Model perhitungan kebutuhan waktu seperti contoh menghitung rata di atas itu kurang dapat diterima, karena dalam praktek kita tidak mempunyai informasi berapa waktu sesungguhnya untuk melaksanakan suatu operasi tertentu. Lalu, komputer dengan arsitektur yang berbeda itu akan berbeda pula waktu untuk setiap jenis operasinya. Selain bergantung pada komputer, kebutuhan waktu sebuah program juga ditentukan oleh kompiler bahasa yang digunakan. Model abstrak pengukuran waktu atau ruang harus independen dan dipertimbangkan mesin dan juga kompiler apapun. Besaran yang dipakai untuk menerangkan model abstrak pengukuran waktu atau ruang ini adalah kompleksitas algoritma. Dan ada dua macam kompleksitas algoritma, yaitu yang pertama kompleksitas waktu dan yang kedua kompleksitas ruang. Keempat, ada kompleksitas waktu dan ruang. Kompleksitas waktu difungsikan sebagai T dalam kurung N, T sebagai time-nya dan N sebagai banyaknya jumlah. Kompleksitas waktu diukur dari jumlah tahapan komputasi yang dibutuhkan untuk menjalankan algoritma sebagai fungsi dari ukuran masukan. Dalam prakteknya, kompleksitas waktu dihitung berdasarkan jumlah operasi abstrak yang mendasari suatu algoritma dan memisahkan analisanya dari implementasinya. Kompleksitas ruang difungsikan dengan huruf S dalam kurung N, diukur dari memori yang digunakan oleh struktur data yang terdapat di dalam algoritma sebagai fungsi dari ukuran masukan. Dengan menggunakan besaran kompleksitas ruang atau waktu algoritma, kita dapat menentukan laju peningkatan waktu yang diperlukan algoritma dengan meningkatnya ukuran masukan. Yang kelima, kompleksitas waktu asimptotik. Oke, kita tinjau terlebih dahulu. Kita tinjau Tn sama dengan 2n, 2 plus 6n plus 1. Nah, untuk perbandingan pertumbuhan Tn dengan n2 itu tabelnya seperti ini. Untuk n yang besar, pertumbuhan Tn sebanding dengan n2. Nah, pada kasus ini, Tn tumbuh seperti n2 tumbuh. Tn tumbuh seperti n2 tumbuh saat n bertambah, kita katakan bahwa Tn berorder n2 dan bisa kita tuliskan Tn
sama dengan 0 dalam kurung N2. Untuk notasi 0 disebut notasi 0 besar atau big 0, yang merupakan notasi kompleksitas waktu asimptotik. Bagian yang terakhir yaitu ada soal dan penyelesaian. Di sini soalnya itu berapa kali instruksi asigmen pada potongan program dalam notasi bahasa Pascal di bawah ini dieksekusi. Tentukan juga notasi O besarnya. Diketahui for I sama dengan 1 to N2, ada for J sama dengan 1 to N2, ada for K sama dengan 1 to J2, dan ada juga X yaitu sama dengan X plus 1. Cara penyelesaiannya itu kalang terluar yaitu kalang I dieksekusi N kali untuk setiap nilai I. Kalang keluar kedua yaitu ada kalang J dieksekusi N kali untuk setiap nilai J. Kalang terdalam kalang K dieksekusi J kali J sama dengan ada 1, 2, 3 sampai seterusnya, sehingga jumlah pengulangan seluruhnya adalah T sama dalam kurung N sama dengan N-nya itu 1, 2, 3 plus titik-titik plus N sama dengan N dikali 2 dalam kurung N plus 1 dibagi 2. Dalam notasi 0 besarnya yaitu T dalam kurung N sama dengan N dikali 2 dalam kurung N plus 1 dibagi 2 dikali 0 dikali 1 dan sama dengan 0 dikali N pangkat 3.